Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kalimat kadrun ternyata semacam mantra warisan dari nenek moyang Nusantara. Begitu ada orang mengucap kadrun, maka orang yang bersangkutan dan berjiwa kadrun langsung mendenging telinganya. Matanya menjadi melotot mencari sumber suara itu. Kemudian tanpa dikomando, mereka lari tunggang langgang, berusaha menyelamatkan diri sambil berusaha sesekali melawan sumber suara itu. Seperti misal kita melihat sarang tawon, kemudian sarang itu kita kasih asap rokok, otomatis tawon-tawon yang ada di sarang itu akan mobile, lari berhamburan, saling bertabrakan sambil beberapa mencoba menyengat sumber asap. Atau misalkan digambarkan, jika di suatu tempat ada jin atau setan bersemayam, kemudian kita bacakan ayat kursi, maka setan-setan itu akan lari tunggang langgang, berusaha mencari perlindungan, sambil sesekali berusaha melawan orang yang membacakan ayat kursi tersebut. Begitu juga menghadapi makhluk bernama kadrun, kita cukup bilang, ya kadrun, ya kadrun, ya kadrun. Langsung para kadrun akan marah, berusaha melawan sambil lari tunggang langgang. Jadi kalau mau tahu di mana tempat persembunyian para kadrun, ya cukup ucapkan kata kadrun kadrun sebanyak-banyaknya, otomatis mereka akan keluar. Kali ini kita masih memantau dan membahas tentang Gus Fuad Baret yang diserang secara masif dan membabi buta oleh oknum ustadz dari Kalimantan. Persoalannya cuma sepele, cuma katanya Gus Fuad Baret pernah mencaci maki ulama mereka. Bentuk caciannya bagaimana? Anjing, bangsat, bajingan, atau apa? Bukan. Cuma Gus Fuad pernah bilang kadrun. Jadi kalimat kadrun memang sesuatu banget bagi para penggemar kadrun atau orang yang memang terafiliasi dengan kadrun. Sebab yang tidak berpaham kadrun di Kalimantan tetap tenang saja, tetap damai-damai saja, anteng-anteng saja, tidak masalah dengan ungkapan Gus Fuad tadi. Jadi yang bereaksi keras menyerang Gus Fuad dengan cara membabi buta itu adalah oknum yang berpaham kadrun dan orang yang termakan provokasi kadrun. Jadi kalimat kadrun ternyata semacam mantra dari nenek moyang Nusantara. Begitu ada orang mengucap kadrun, maka orang yang bersangkutan dan berjiwa kadrun langsung mendenging telinganya, matanya menjadi melotot mencari tahu dari mana sumber suara itu. Kemudian tanpa dikomando, mereka akan lari tunggang langgang, berusaha menyelamatkan diri sambil berusaha sesekali melawan. Itulah kadrun. Serangan mereka juga masif dan menghalalkan segala cara, meski berkedok agama, meski berpakaian islami. Mereka tak segan menebar fitnah, mengintimidasi, mengancam, hingga berusaha menjatuhkan nama baik orang yang dianggap musuh berbahaya. Ngeri bro cara kerja kadrun itu. Mereka tidak mau dihina, tapi mereka punya kebiasaan menghina orang lain. Mereka tidak mau direndahkan, pengennya dihormati dan disanjung. Kalau ada yang tidak mau menghormati, pasti dianggap musuh, kemudian diserang, dan dengan mudah mereka bilang, kamu antek PKI. Mereka merasa paling hebat dan merasa paling benar sedunia, hingga presiden negara akan mereka lalap kalau tidak mau menuruti permintaan mereka. Ulama-ulama NU yang jelas asli orang Nusantara tak lepas dari bidikan mereka. Dengan brutal mereka berusaha menumbangkannya. Dan ternyata dari kelompok itu ada juga yang bergelar Habib katanya. Makanya jangan heran kalau kita lihat penampilan oknum Habib ceramah di atas panggung, kemudian seenak perut bilang misalkan Jokowi goblok, bilang bangsat, bilang lonte, bilang bajingan, dan banyak lagi ucapan lain yang sebenarnya tidak pantas dilakukan di atas panggung, terlebih oleh seorang dai yang konon mengaku keturunan Nabi. Mereka juga nampak garang dan ganas di media sosial seperti malaikat pencabut nyawa. Dan itu adalah virus yang terus disebarkan di Indonesia, membuat teror berkedok agama agar masyarakat taklid buta pada mereka, sehingga selalu nurut dan patuh seperti kerbau dicocok hidungnya. Kalau sudah begitu, mereka bebas melakukan apa saja asalkan alasannya agama.
Dan untuk mencari tahu di mana dan siapa sih yang terjangkit virus kadrun, cukup bilang saja kadrun, kadrun, kadrun. Otomatis mereka akan keluar dari sarang dan berusaha menutup telinganya karena kepanasan. Itulah fenomena kadrun, pengadu domba masyarakat Indonesia yang berulang kali berusaha menghancurkan NKRI, beberapa kali berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Namun semua itu gagal, dan saat ini seorang tokoh NU, seorang kiai dari Jogja bernama Gus Fuad Pleret sedang diserbu para kadrun laknatullah itu. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi dari propaganda makhluk bernama kadrun yang selalu meresahkan di negeri ini. Cukup sekian dari saya dan salam waras.